Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim tausiyatan ala ibadih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan wasiatnya kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan harus dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua karena kita telah meluangkan waktu kita untuk sama-sama berada di majelis ilmu. Walaupun majelis ilmu kita hanya berupa via online, namun insya Allah Ta'ala hukumnya sama seperti kita berada di majelis ilmu seperti biasanya, mendapatkan sholawat dari para malaikat, juga sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan doa-doa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Untuk orang-orang yang mendengarkan ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, baik melalui majelis ilmu secara langsung maupun majelis ilmu secara tidak langsung. Para ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berharga ini kita akan mencoba membahas tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, serta prestasi yang gemilang yang diraih oleh beliau. Kita mempelajari tentang sepak terjang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah dan perjalanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidaklah lain melainkan semata-mata supaya kita mengenal sosok sahabat Nabi, sehingga dengan demikian akan menimbulkan rasa cinta kita kepada mereka. Dan kecintaan kepada para sahabat ini adalah bagian daripada amal soleh yang seorang hamba akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu penting bagi seorang hamba mempelajari perjalanan hidup mereka. Dengan mengenal mereka, maka kita pun akan cinta kepada para sahabat. Kemudian kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup mereka, sehingga dengan ibrah tersebut akan mengokohkan hati kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, sehingga menjadikan kita sabat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama salaf kita mengatakan bahwasanya sejarah itu merupakan tentara-tentara Allah
yang dengan tentara-tentara itu Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati-hati para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriyah. Jadi kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq ini ya, bisa dikatakan kekhalifahan yang terpendek dibandingkan dengan khalifah-khalifah setelahnya. Ya, Abu Bakar cuma 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Sedangkan Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Jadi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk singkat. Namun ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekhilafahan beliau begitu singkat, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberkahi kepemimpinan beliau. Allah benar-benar membantu beliau sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau mengatakan Allah benar-benar telah melapangkan dan memudahkan urusan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi meskipun singkat ikhwati, namun berkah. Meskipun singkat, namun dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meminta untuk menjadi pemimpin, maka Allah akan serahkan urusan kepemimpinan itu kepada dia. Namun barang siapa yang diminta untuk menjadi pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepemimpinannya. Itulah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun beliau singkat dalam kepemimpinan beliau, namun prestasi beliau sangat gemilang dan hasilnya sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita akan lihat, kita akan mengetahui bagaimana hasil prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq selama kepemimpinan beliau. Beberapa saat setelah Rasulullah SAW wafat, kaum Ansar berkumpul di Sakifah Bani Sa'ad. Ini awal mula kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu ketika Rasulullah SAW wafat, baru beberapa hari Rasulullah SAW wafat, orang-orang Ansar dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Ansar itu kan artinya para penolong. Mereka adalah penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah disebut dengan Ansar karena mereka adalah orang-orang yang menolong para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan sahabat Muhajirin adalah mereka sahabat Nabi yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, awal mula mereka dalam keadaan sulit, lalu sahabat-sahabat Madinah ini memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal, memberikan modal, bahkan ada yang punya lebih istri dikasihkan istrinya, punya istri 2 lebih, ya dikasihkan istri ke sahabat Muhajirin itu. Ini saking baiknya sahabat Ansar itu. Ya, tapi dicarikan dulu baru dikasihkan istrinya untuk dinikahi. Nah, sahabat-sahabat Ansar ini mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka ingin menentukan khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Mereka ingin menentukan, memilih khalifah sepeninggal Nabi SAW secara sepihak. Ya, mereka ingin menunjuk seorang khalifah dari kalangan Ansar. Dan pada saat itu yang mereka tunjuk adalah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah sahabat Ansar, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia. Ya. Namun datanglah sahabat-sahabat Muhajirin. Ya, diketahui oleh sahabat-sahabat Muhajirin, dan sahabat Muhajirin ini tidak setuju, tidak sepakat dengan sahabat Ansar. Mereka sahabat Ansar ini secara sepihak menginginkan kepemimpinan dari kalangan Ansar dan mereka menunjuk secara sepihak.
tanpa melibatkan sahabat-sahabat besar yang lainnya, tanpa melibatkan sahabat-sahabat muhajirin yang lainnya. Maka pada saat itulah terjadilah perdebatan. Terjadilah persengketaan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor, dan hampir saja terjadi peperangan antara dua kubu tersebut, yaitu muhajirin dan ansor. Ya, fitnah besar ini pun sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq dan sampai pula di telinga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Maka dua orang sahabat ini dan sahabat-sahabat yang lainnya segera menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Subhanallah. Baru beberapa hari yang lalu kaum muslimin dirundung oleh kesedihan sangat mendalam. Kehilangan orang yang paling mereka cintai, melebihi daripada anak istri mereka dan melebihi daripada diri mereka sendiri, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menggambarkan bagaimana sedihnya para sahabat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, seakan Madinah itu menjadi gelap gulita. Seakan dunia juga ikut bersedih dan para sahabat hilang akal sehatnya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengarlah kabar fitnah terjadi di antara para sahabat, yaitu mereka memperebutkan siapa yang akan menjadi pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ibaratnya ahli waris ketika orang tua yang baru meninggal dunia sudah berebutan ahli waris itu, memperebutkan hak-hak mereka, bahkan menginginkan lebih. Ada yang ego, dia ingin dia saja yang dapat persentase yang banyak daripada yang lain, direbutkan. Itu kan fitnah. Nah, itulah terjadi di Saqifah Bani Sa'idah ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar As-Siddiq segera menuju ke sana. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq melihat peristiwa tersebut. Ada apa? Lalu terjadilah diskusi di antara mereka. Dan diskusi pun panas. Namun Umar bin Khattab sahabat yang mulia, zul muru'ah, orang memiliki muru'ah dan dihargai oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mulai berpidato dan mulai berbicara. Ya, sampai akhirnya poin yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, kamilah khalifahnya sedangkan kalian adalah menteri-menterinya. Ya, kami adalah khalifah sedangkan kalian adalah menteri-menterinya. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hujah, menyampaikan dalil-dalil yang kuat. Kenapa harus demikian? Kenapa harus orang muhajirin jadi khalifah? Yang pertama, mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, dan tentu mereka lebih afdal, mereka lebih baik. Orang pertama kali masuk dalam agama Islam. Ya, orang yang telah memperjuangkan agama Islam ini sejak awal munculnya Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalifatu min Quraisy. Khalifah itu harus dari kalangan Quraisy, bukan dari selain mereka. Ya, orang Quraisy itu adalah orang Makkah, para muhajirin ini. Akhirnya tenanglah suasana yang tadinya terjadi sengketa yang begitu keras antara para sahabat. Hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Ini adalah fitnah besar yang terjadi di antara mereka. Dan ini wajar. Mereka adalah sahabat yang mulia. Mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Ini para sahabat. Tapi bagaimanapun juga sahabat kan manusia, bukan malaikat. Terjadi persengketaan di antara mereka. Terjadi perselisihan di antara mereka. Fitnah terjadi di kalangan mereka. Ini wajar. Wajar. Manusia. Tapi bukan berarti kewajaran tersebut kita harus berlarut-larut dan menggampangkan untuk masuk ke dalam fitnah. Terjerumus di dalam ranah fitnah. Tidak. Seorang mukmin yang baik
Seorang mukmin yang soleh ketika mereka terjerumus di dalam fitnah, perbedaan, perselisihan, mereka segera kembali. Mereka segera memperbaiki kondisi, tidak berlarut-larut. Itulah seorang mukmin yang baik dan mukmin yang soleh. Dan itulah yang terjadi pada para sahabat. Itulah yang terjadi pada para sahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi dua orang sahabat yang ada di situ, yaitu Abdurrahman bin Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengangkat tangan dua orang sahabatnya, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, diangkat sama Abu Bakar. Silakan kalian pilih siapakah dua orang sahabat Nabi ini yang akan menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Bakar. Abu Bakar tidak menyodorkan dirinya. Sayalah yang menjadi khalifah. Saya sahabat Nabi yang mulia. Saya dekat dengan Nabi dan saya juga mertua Nabi. Lah. Abu Bakar bukan orang yang gila pemimpin. Bukan orang yang cinta pemimpin. Tidak. Abu Ubaidah bin Jarrah malu dengan sikapnya Abu Bakar tersebut. Dia pun menurunkan tangannya. Umar bin Khattab juga demikian. Merasa mereka tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Ada orang yang lebih afdal dari mereka. Ada orang yang lebih baik dari mereka. Yaitu Abu Bakar sendiri. Maka Umar bin Khattab pun segera membaiat Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, engkaulah yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab segera menunjuk Abu Bakar. Dan semua pandangan para sahabat tertuju kepada Abu Bakar. Karena semua para sahabat sepakat Abu Bakarlah orang yang lebih afdal, orang yang lebih baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La syakka fihi wala raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Ya, melihat sahabat Umar dan Abu Ubaidah berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka semua sahabat-sahabat yang lainnya berbondong-bondong berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menjabat tangan. Ingat, berbaiat tidak harus dengan jabat tangan. Orang-orang yang memungkinkan untuk jabat tangan, maka jabat tangan. Namun tidak semuanya harus berjabat tangan terhadap khalifah sebagai pengakuan. Di antara baiat itu juga adalah cukup seorang mukmin as-sam'u wa ta'ah, ia mendengarkan dan mentaati pemimpin tersebut, maka itu sudah berbaiat namanya. Tidak wajib setiap individu. Tidak wajib setiap individu. Cukup dia mendengarkan dan mentaati dan mengakuinya, maka itu sudah berbaiat namanya. Dan itu sudah terjadi di zaman-zaman kekhilafahan yang telah lampau. Maka pada saat itulah awal mula kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato. Ya, berpidato di hadapan para sahabatnya dengan pidato yang luar biasa. Di antara pidato beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku diangkat menjadi pemimpin. Apabila aku taat kepada Allah, maka taatilah aku. Apabila aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan bagi kalian. Apabila aku lurus, ikutilah. Apabila aku bengkok, maka luruskanlah. Ya, kurang lebih seperti itulah pidato daripada Abu Bakar As-Siddiq. Selama kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau menghadapi
berbagai macam fitnah dan ujian yang luar biasa. Fitnah yang bermunculan. Namun semua persoalan-persoalan di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berhasil ditumpaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berhasil ditumpaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kalau bukan karena Abu Bakar As-Siddiq, mungkin dari dulu Islam sudah hilang. Ini menunjukkan kegigihan perjuangan beliau. Kita akan sebutkan beberapa persoalan yang muncul di zaman Abu Bakar As-Siddiq, namun berhasil ditumpaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sepeninggal Nabi SAW muncul kaum murtadin. Orang-orang murtad. Muncul kaum murtadin. Di mana-mana seluruh penjuru Arab pada murtad semua manusia. Yang tersisa hanyalah penduduk Madinah dan sekitarnya. Itu pun di Makkah manusia sudah ribut. Ya, manusia sudah ribut ingin murtad keluar dari agama Islam. Karena Muhammad sudah meninggal. Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi mereka ingin murtad. Waduh, para sahabat ini bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, sedangkan kekuatan Islam sudah tidak ada lagi. Kekuatan Islam sudah tidak ada lagi. Dan bahaya ini orang murtadin ini akan menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Kekuatan Islam ya sedang bergerak menuju ke Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Karena beberapa waktu yang lalu pasukan ini diutus oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Haritha ya untuk menyerang Romawi. Ya, beberapa hari perjalanan mereka wafatlah Rasulullah SAW. Dan pasukan Usama bin Zaid masih dalam perjalanan menuju ke Romawi sana. Lalu Abu Bakar As-Siddiq diminta oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Wahai Abu Bakar, di mana-mana manusia pada murtad. Sedangkan Islam tidak punya kekuatan. Bagaimana kita tarik kembali pasukan Usama bin Zaid sebagai kewaspadaan? Kita tidak punya kekuatan lagi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Demi Allah, saya tidak akan menarik kembali pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, ini pendirian beliau. Beliau tidak ingin menggugah. Beliau tidak ingin memprotes terhadap keputusan Nabi SAW. Apapun yang terjadi, walaupun secara logika ini adalah sesuatu kondisi yang sangat berbahaya sekali. Namun apa? Ini sudah menjadi keputusan Nabi SAW. Rasulullah SAW mengutus pasukan Usama bin Zaid, ini adalah suatu kemaslahatan, suatu kebaikan, dan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq selaku sahabat Nabi SAW yang taat terhadap keputusan Allah, terhadap keputusan Rasulnya SAW, beliau tidak berani menggugah. Itu adalah pasukan utusan Nabi SAW, maka beliau tidak berani untuk menariknya. Tapi Abu Bakar, kita lagi dalam keadaan genting. Orang-orang Arab pada murtad semuanya, kita tidak punya kekuatan. Secara akal memang iya. Kaum muslim dalam keadaan lemah. Orang pada murtad. Dan suatu saat nanti orang murtadin akan menyerang kaum muslimin. Dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, perasaan dan akal kita mengatakan demikian. Tapi sekali lagi, ini adalah keputusan Nabi SAW. Kalau ada keputusan Nabi SAW, bertolak belakang dengan perasaan kita, bertolak belakang dengan akal kita, maka buanglah jauh-jauh. Sami'na wa ata'na. Masuk akal atau tidak masuk akal, masuk hati atau tidak masuk hati, terima. Tunduk. As-sam'u wa ta'ah. Dengar dan taat. Ya, akhirnya apa? Bertemulah pasukan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid pada saat itu umurnya 15 tahun. Ya, masih awal balik. Pertempuran begitu dahsyat pasukan Usama bin Zaid dengan pasukan Romawi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan Usama bin Zaid dan kalah Romawi. Dan kemenangan kaum muslimin ini tersiar khabar di seluruh penjuru Arab. Akhirnya apa?
Orang-orang Arab yang murtad, mereka kembali masuk Islam. Wah, Islam ternyata kuat. Mereka tidak berani macam-macam. Dengan sendirinya mereka masuk Islam. Ya, akhirnya apa? Tanpa diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang murtadin ini kembali kepada agama Islam. Tanpa diperangi. Iya. Bagaimana mereka bisa kembali kepada Islam, tidak jadi murtad? Karena Abu Bakar As-Siddiq berjalan di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan kaum muslimin kalah, andai kan kaum muslimin tidak ada di perang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Inilah faedah kita taat kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permasalahan kedua yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah munculnya para nabi palsu. Nabi palsu di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini banyak, ada 20 lebih. Namun nabi palsu yang paling besar, nabi palsu yang paling terkenal dan paling kuat serta paling banyak pengikutnya adalah Al-Musailamah Al-Kazzab. Al-Musailamah Al-Kazzab. Al-Musailamah Al-Kazzab ini memiliki banyak pengikut. Dia muncul di negeri Yaman, tepatnya di kota Yamamah. Banyak pengikutnya. Dan dia adalah seorang penyair. Dia membuat syair-syair, kemudian dia mengatakan, ini adalah kitabullah. Ini adalah ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada saya. Ya, ketika datang orang Arab, para ahli-ahli syair datang bertemu dengan Musailim Al-Kazzab. Menantang Musailim Al-Kazzab. Bacakan kepada kami ayat yang engkau klaim itu dari Allah. Maka Musailim Al-Kazzab membacakan ayat-ayat menurut pengakuan dia. Apa kata para ahli syair? Demi Allah, yang kamu bacakan itu bukan ayat dari Allah, akan tetapi syair-syair yang kamu buat. Kami ini ahli syair, bisa mengetahui yang kamu bacakan itu adalah syair. Ya. Selain daripada Musailim Al-Kazzab, ada juga seorang wanita yang mengaku diri Nabi. Ini juga besar kekuatannya. Namanya Sajah. Dia adalah seorang wanita penyihir. Dengan sihirnya, dia katakan ini mukjizat dari Allah. Makanya sihir dengan mukjizat itu mirip. Ya, mirip. Sihir dan mukjizat. Hanya saja bedanya, sihir itu dimiliki oleh tukang sihir, para dukun, sedangkan mukjizat dimiliki oleh para nabi. Itu bedanya. Ya. Tapi dalam prakteknya sama. Si Sajah, wanita sahirah, wanita penyihir ini, dia mengaku diri nabi. Ya. Dia mempraktekkan sihirnya, kemudian mengatakan ini adalah mukjizat dari Allah SWT. Dan banyak juga pengikutnya. Dan 20 orang lebih yang lainnya di seluruh penjuru Arab. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk banyak sahabatnya untuk menjadi panglima, diutus si fulan ke Najd, si fulan ke sini, si fulan ke sini, si fulan ke sini, si fulan ke sini. Masing-masing panglima ini membawahi pasukan-pasukan mereka untuk memerangi nabi-nabi palsu tersebut. Pertempuran yang paling dahsyat yang memakan biaya, korban, dan tenaga adalah menghadapi Musailamah Al-Kazzab. Urusan Musailamah Al-Kazzab ini sudah ada di akhir-akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keburu meninggal. Musailamah Al-Kazzab ini dulu pernah mengirim surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, engkau adalah nabinya orang Quraisy dan kami adalah nabi di sini. Jadi nabi ada dua pada saat itu. Nabi Muhammad sama Nabi Musailamah Al-Kazzab sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun Nabi SAW keburu meninggal. Mungkin wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan ada orang yang berurusan dengannya. Dan benar saja Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan kekuatan ya, yang dipanglimai oleh panglima yang sangat hebat, panglima yang sangat besar, menghadapi pertempuran yang besar dan juga pasukan yang sangat besar.
yang ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq adalah Khalid bin Walid. Ya, pertempuran yang sangat besar sekali dan subhanallah banyak para sahabat yang gugur. Sahabat-sahabat penghafal Quran banyak sekali yang gugur. Ya. Ada ribuan kaum muslimin. Ini bukan kaum muslimin biasa ini. Ini ribuan sahabat yang meninggal. Para penghafal Quran pula. Para penghafal Quran pula. Walaupun akhirnya Musailamah al-Kadzdzab berhasil dibunuh oleh Al-Wahsy. Al-Wahsy ini dititahkan secara khusus oleh Abu Bakar Siddiq dengan membawakan tombak dan menyerahkan kepada Al-Wahsy. Wahai Al-Wahsy, sesungguhnya engkau telah menombak orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang giliranmu untuk menombak orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Maka Al-Wahsy pun dia mempersiapkan waktu khusus untuk mencari Musailamah al-Kadzdzab di tengah-tengah kencah pertempuran begitu dahsyat. Hingga akhirnya Al-Wahsy berhasil menombak Musailamah al-Kadzdzab di tengah-tengah kencah pertempuran begitu hebat. Akhirnya tembus perutnya, kemudian mati bersama para pengikutnya, dibabak habis sama kaum muslimin. Dan mereka pun meninggal secara massal. Sehingga disebutlah tempat itu adalah Hadiqatul Maut, kebun kematian. Hadiqatul Maut, kebun kematian. Ya. Dengan demikian, maka berakhirlah fitnah Nabi palsu. Namun kaum muslimin menghadapi permasalahan yang baru, yaitu wafatnya banyak para penghafal Quran. Ini gawat, Al-Quran bisa hilang. Di zaman Nabi SAW tidak ada pembukuan Al-Quran. Belum dibukukan. Belum ada pembukuan Al-Quran. Nah sekarang para sahabat, para penghafal Quran banyak meninggal. Nah apa yang harus dilakukan? Di zaman para sahabat, ya, di zaman Rasulullah SAW belum ada pembukuan Al-Quran. Para sahabat rata-rata mereka menghafal Quran. Para sahabat rata-rata menghafal Quran. Nah giliran di zaman Abu Bakar Siddiq, para sahabat penghafal Quran ini meninggal dunia, mereka kesulitan. Apa yang harus mereka lakukan? Lalu Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar mengusulkan, karena banyaknya para penghafal Quran yang wafat, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu satu mushaf? Bagaimana menjadikan Al-Quran itu satu mushaf? Abu Bakar Siddiq menolak permintaan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menolak permintaan Umar bin Khattab. Seraya beliau mengatakan, wa kaifa naf'alu syai'an allazi la yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak mencontohkannya? Kita ingin membuat Al-Quran, mushaf, tapi Rasulullah tidak pernah melakukannya. Namun dijelaskan oleh Umar bin Khattab bahwasanya demi kemaslahatan, demi kebaikan dan seterusnya. Sampai insyaraha sadru Abi Bakar, sampai lapang dadanya Abu Bakar. Sehingga dia pun menerima usulan Umar bin Khattab. Lalu dipanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah sahabat Nabi yang menulis wahyu di zaman Nabi SAW. Ya, Zaid bin Thabit ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, dijadikan satu mushaf. Demikian pula dikatakan Zaid bin Thabit, seperti dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, bagaimana kami bisa melakukan, kita melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ini menunjukkan komitmennya para sahabat di atas sunnah Nabi SAW, dan mereka tidak berani melangkah, tidak berani berbuat walaupun satu langkah, bahkan walaupun satu jengkah dari syariat yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Artinya mereka tidak berani keluar, tidak berani berbuat, melainkan sesuatu itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Harus seperti ini yang kita contohkan. Seperti ini yang kita contohkan. Kalau ada suatu amalan-amalan yang baru yang Nabi tidak mencontohkan, harusnya kita katakan bagaimana bisa kita melakukan sesuatu amalan yang Nabi sendiri tidak melakukannya. Demikian dikatakan Abu Bakar Siddiq, demikian dikatakan Zaid bin Thabit. Namun apa? Lapanglah dadanya Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq pun memutuskan menetapkan untuk membuat mushaf. Nah, persoalannya, apakah pembukaan mushaf itu
adalah bid'ah? Bukankah Abu Bakar Siddiq mengatakan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Lalu Abu Bakar melakukannya. Berarti bid'ah boleh dong. Yang dilakukan Abu Bakar Siddiq, kita katakan bahwasanya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membuat keputusan. Bukankah Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai rasyidin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya khulafai rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apa menjadi keputusan mereka? Berarti sama seperti keputusan Nabi SAW. Ini adalah sunnah khulafai rasyidin. Ya. Dan ada beberapa sunnah khulafai rasyidin yang tidak ada di dalam syariat, maka boleh kita mengikutinya. Dan apa yang mereka lakukan, ini adalah bukan sesuatu hal yang baru. Karena itu telah perintah Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi kebijakan menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf ini adalah kebijakan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lalu lalu sahabat Zaid bin Sabit pun mulai mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran untuk dijadikan satu mushaf. Kemudian persoalan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah muncullah orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak membayar zakat ini banyak. Mereka beralasan bayar zakat itu kepada Nabi. Nah, Nabi kan sudah meninggal, tidak perlu lagi kita bayar zakat. Nah, akhirnya mereka pun diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya mereka taubat. Dan mereka pun kembali mengeluarkan zakat. Sampai akhirnya kondisi kaum muslimin pun menjadi stabil di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang membawa kepada kebaikan bagi umat Islam dan masa depan Islam. Beliau sebaik-baik pemimpin, ya khalifah di dalam Islam yang patut dijadikan contoh bagi kaum muslimin yang datang setelahnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.